4117 Tetua Tianxing. Namun, selama beberapa hari, mereka tidak dapat menembus pertahanan Tetua Gusu. Bahkan Tetua Yehe mencoba menggunakan teknik pencarian jiwa. Tetapi bahkan para ahli tingkat yang mulia bumi dan ahli tingkat yang mulia langit pun tidak dapat dengan mudah mencari jiwa. Apalagi seseorang di puncak tingkat yang mulia bumi seperti dirinya. Terlebih lagi, Tetua Gusu telah berpihak pada klan iblis. Dan tubuhnya mengandung kekuatan gelap, bahkan seorang yang mulia langit pun tidak akan mampu mencari jiwanya. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain menunggu para petinggi organisasi kerja surgawi tiba dan membawanya ke markas untuk diinterogasi. Setelah kembali ke markas, para petinggi pasti akan memiliki cara untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun, akan membutuhkan waktu bagi markas kerja surgawi untuk menerima berita dan mengirimkan para ahli. Qin Chen, kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Ketika kau kembali ke organisasi kerja surgawi, kau mungkin akan langsung menjadi seorang tetua. Kata Yang Mulia Zhenyan sambil tersenyum. Seorang tetua. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa bahkan para tetua di organisasi kerja surgawi pun tidak memiliki otoritas mutlak. Bagi seseorang seperti Yang Mulia Yao Guang atau Yang Mulia Zhenyan, yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk organisasi pekerjaan surgawi, menjadi seorang tetua sudah merupakan kehormatan besar. Tetapi bagi Qin Chen, para tetua bukanlah apa-apa. Pasti ada ikan yang lebih besar di dalam organisasi pekerjaan surgawi. Qin Chen tidak percaya bahwa Tetua Gusu adalah satu-satunya yang bersekongkol dengan iblis. Begitu ini terungkap, pasti akan melibatkan banyak orang lain. Bahkan, Qin Chen tahu bahwa pendiri organisasi pekerjaan surgawi, Yang Mulia Surgawi Pengrajin Ilahi, pasti juga mengetahui urusan internal organisasi pekerjaan surgawi. Jika tidak, roh menara suci kuno tidak akan mengatakan hal-hal itu. Karena itu, dia mungkin juga mengambil tindakan sendiri dan menyelesaikan beberapa masalah untuk organisasi pekerjaan surgawi. Dengan pemikiran itu, Qin Chen melangkah ke Istana Gunung Dewa Api. Di ruang tertutup, Tetua Yehe dan Tetua Tianxing sedang menginterogasi Tetua Gusu. Api yang mengerikan membakar tubuh Tetua Gusu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Gusu, beritahu aku siapa orang yang kau hubungi. Teriak Tetua Yehe dengan garang. Hahaha, jangan harap. Tetua Gusu kesakitan. Tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tekadnya sangat kuat. Tatapan Qin Chen dingin. Gusu ini benar-benar berhasil bertahan sampai sekarang. Qin Chen, mengapa sampai sejauh ini? Jika kita hanya membawanya ke dunia kekacauan, memperbudaknya akan sangat mudah dengan kekuatan kita. Kata naga leluhur primordial. Dia tidak mengerti tindakan Qin Chen. Dunia kekacauan belum bisa diungkapkan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia langsung membawa Tetua Gusu ke dunia kekacauan, rahasianya memiliki dunia kecil khusus tidak mungkin disembunyikan. Terlebih lagi, Qin Chen tahu betul bahwa Tetua Gusu adalah agen rahasia dan tidak akan mudah untuk digeledah. Ini adalah intuisinya. Saudara Qin, Anda telah tiba. Tetua Yehe dan Tetua Tianxing menyambut Qin Chen saat kedatangannya. Bagaimana hasil interogasinya? Tanya Qin Chen. Tetua Yehe menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Kalau begitu lupakan saja. Tetua Yehe dan Tetua Tianxing, kalian harus istirahat. Dalam beberapa hari, para ahli dari markas akan datang dan membawanya kembali ke markas. Kami yakin kami bisa mendapatkan sesuatu darinya. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Baiklah, Tetua Yehe mengangguk. Ayo pergi. Tetua Tianxing. Ruang tertutup ini dilindungi oleh susunan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagus. Aku lelah setelah menginterogasinya selama berhari-hari. Aku perlu kembali dan beristirahat. Orang ini benar-benar tangguh. Tetua Tianxing melirik dingin ke arah Tetua Gusu. Tetua Tianxing pernah bertugas di Aula Hukuman Kerja Surgawi, menjadikannya salah satu interogator yang paling rajin. Beberapa hari terakhir ini, dia telah menginterogasi Tetua Gusu di sini, yang sangat melelahkan. Kelompok itu segera pergi. Melihat ketiganya pergi, kilatan dingin muncul di mata Tetua Gusu. Sementara Tetua Tianxing melirik ruang tersembunyi di belakangnya. Sosoknya berkedip, dan dia menghilang. Larut malam, semuanya sunyi. Di luar ruang susunan tersembunyi tempat Tetua Gusu berada, sesosok muncul diam-diam di sini. Qin Chen, apa yang kau lakukan di sini tengah malam? Tanya naga leluhur primordial dengan curiga. Sosok hitam ini tak lain adalah Qin Chen. Kabut hitam mengepul di sekitar Qin Chen. Seketika mengubah penampilannya. Jubah hitam dikenakan. Dan topeng muncul, menyembunyikan wajah dan auranya. Dia menyalurkan kekuatan batinnya.
perlahan menembus susunan di depannya. Susunan yang dibuat oleh Tetua Yehe dan susunan Gunung Dewa Api memang tangguh. Tetapi bagi Qin Chen, itu bukan apa-apa. Mudah dihancurkan tanpa perlu memberitahu siapapun. Di dalam susunan itu, Tetua Gusu terperangkap. Benar-benar diam. Tiba-tiba, ruang susunan itu berfluktuasi. Dan pada saat yang sama, sesosok gelap muncul di dalam susunan spasial tersembunyi ini. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan bertopeng, menyerupai dewa kegelapan. Diam-diam muncul di hadapan Tetua Gusu. Kau datang untuk menyelamatkanku. Tetua Gusu menatap sosok hitam di depannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hehe, aku tahu ada kaki tangan di sini. Tetua Gusu tidak menyadari bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah Qin Chen. Cukup omong kosong. Kau sampah. Begitu cepat terbongkar. Jika orang dewasa tahu, kau tahu konsekuensinya. Aku akan segera membawamu pergi dari sini. Sosok hitam itu dengan cepat tiba di hadapan Tetua Gusu dan mulai mematahkan batasan yang mengikatnya. Ini semua kesalahan Yang Mulia Feng Hui. Dia terlalu ceroboh. Tetua Gusu menatap sosok hitam itu. Sedikit keseriusan dan kewaspadaan terlihat di kedalaman matanya, seolah-olah dia sedang berjaga. Tetua Gusu ini sepertinya mencurigaiku. Hati Qin Chen berdebar. Bas, secercah kekuatan gelap muncul di jarinya, perlahan mengikis batasan pada Tetua Gusu. Melihat kekuatan gelap ini, Tetua Gusu tampak rileks. Ekspresinya menjadi lebih santai. Jika aku tidak salah, kau adalah Tetua Tianxing, bukan? Kau telah menyiksaku beberapa hari terakhir ini. Tetua Gusu mencibir. Tetua Tianxing. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Benar-benar dia. Sebenarnya, Qin Chen sudah lama mencurigai Tetua Tianxing. Meskipun Tetua Tianxing tampak sangat kooperatif dan sepertinya tidak memiliki masalah, Qin Chen memperhatikan bahwa saat menginterogasi Tetua Gusu, dia secara diam-diam menganalisis susunan spasial di sini. Tindakan ini sendiri membangkitkan kecurigaan Qin Chen. Namun, kata-kata Tetua Gusu juga membingungkan Qin Chen. Tetua Gusu tampaknya tidak yakin tentang identitas Tetua Tianxing, menunjukkan bahwa identitas mata-mata di dalam organisasi Heavenly World dirahasiakan satu sama lain. Bas, energi gelap mengalir, dengan cepat mengikis batasan pada tubuh Tetua Gusu. Ayo pergi. Qin Chen, sambil menggendong Tetua Gusu, dengan cepat menerobos susunan itu lagi dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Bab 4118 memancing ikan besar. Wus, Qin Chen, sambil menggendong Tetua Gusu, dengan cepat menghilang dari formasi besar dan lenyap ke sudut Gunung Woshen. Seluruh proses itu berlangsung senyap dan tak disadari. Tak lama setelah Qin Chen dan Tetua Gusu meninggalkan ruang tersembunyi ini, sesosok muncul tanpa suara di luar. Sosok itu tampak licik, mengenakan jubah hitam, sehingga wajahnya sulit terlihat. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai Tetua Tianxing. Tetua Tianxing dengan hati-hati mulai mengaktifkan formasi yang menyegel ruang ini, memecahkannya sedikit demi sedikit dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, dia melesat dan langsung muncul di dalam ruang tersebut, menatap tempat Tetua Gusu diikat. Tetapi ketika dia mendongak, dia langsung ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Tetua Gusu telah menghilang. Tidak baik. Mungkinkah ini jebakan? Tetua Tianxing buru-buru mundur. Tetapi tidak ada yang bergerak sampai dia meninggalkan ruang yang disegel. Hatinya akhirnya tenang. Tetapi dia masih dipenuhi rasa takut. Kemana Tetua Gusu pergi? Dia sengaja menginterogasi Tetua Gusu sepanjang hari untuk menganalisis struktur susunan ruang tertutup ini. Dan sekarang setelah akhirnya berhasil, Tetua Gusu telah pergi. Apakah Tetua Gusu dipindahkan oleh Tetua Yehe? Tidak. Tetua Tianxing menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa identitasnya belum terungkap. Meskipun dia sengaja memberikan beberapa informasi kepada Tetua Gusu selama interogasi, mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika Tetua Gusu menebaknya, dia tidak akan mengungkapkan keberadaannya. Para pengkhianat ini semuanya memiliki tanda gelap di dalam diri mereka. Tindakan sekecil apapun untuk secara aktif mengungkapkan rahasia tersembunyi mereka akan mengakibatkan kehancuran seketika. Sesuatu yang bahkan seorang Yang Mulia Surgawi pun tidak dapat mencegahnya. Inilah sumber kepercayaan diri mereka yang tak terdeteksi. Tetapi jika Tetua Yehe tidak memindahkannya, kemana Tetua Gusu pergi? Tunggu sebentar. Tetua Tianxing tiba-tiba ingat bahwa susunan itu tampaknya mengalami kerusakan. Jelas, seseorang telah berada di sini sebelum dia. Mungkinkah ada orang lain yang bersembunyi di kamp kerja surgawi ini selain Tetua Gusu dan dirinya sendiri? Siapa dia? Saat ia sedang melamun,
Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan seberkas cahaya melesat cepat ke arah mereka. Ekspresi tetua Tianxing berubah, dan ia segera menghilang. Sementara itu, Qin Chen, bersama tetua Gusu, bersembunyi di tempat terpencil di pinggir perkemahan. Gemuruh, melihat ke atas. Seluruh perkemahan Heavenly Works disegel oleh arai Heavenly Work yang mengerikan, dipenuhi dengan berkas cahaya yang menakutkan. Berkas cahaya ini berubah menjadi kanopi, menyelimuti seluruh perkemahan. Siapapun yang bersentuhan dengan kanopi ini akan terdeteksi oleh Tetua Yehe dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Arai fusi api elemen bumi. Tetua Yehe benar-benar tercela. Dia benar-benar mengaktifkan arai terkuat di alam semesta Heavenly Works. Hanya mereka yang memiliki mutiara elemen bumi, inti dari kendali arai, yang dapat masuk dan keluar secara diam-diam. Jika tidak, bahkan seorang yang mulia bumi tingkat puncak pun tidak akan bisa menyelinap keluar tanpa diketahui. Gumam tetua Gusu pada dirinya sendiri. Wajahnya muram. Jangan khawatir, karena aku telah menyelamatkanmu. Tentu saja aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Kata Qin Chen sambil tersenyum dingin. Oh, cara apa? Tetua Gusu menoleh. Kau tidak perlu tahu itu. Qin Chen membawa Tetua Gusu ke formasi. Tangan kanannya tiba-tiba menyelimuti formasi di depannya. Suara mendengung memenuhi udara saat riak tak terlihat mulai meresap ke dalam formasi, dengan cepat menghancurkannya. Detik berikutnya, sebuah celah perlahan muncul di depan Tetua Gusu dan Qin Chen, yang diciptakan oleh riak tak terlihat ini. Wajah Tetua Gusu segera menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Kapan penguasaan formasi Tetua Tianxing menjadi begitu mendalam? Caranya mungkin jauh lebih menakutkan daripada caraku, kata Tetua Gusu dengan sinis. Tetua Tianxing, kau benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Tidak heran kau menawarkan diri untuk menginterogasiku. Dengan cara seperti itu, kemanapun di kamp kerja surgawi Gunung Dewa Api ini kau tidak bisa pergi. Diam, Qin Chen mencibir. Jika kau tidak terjebak, aku tidak akan membongkar begitu banyak hal. Kau hampir menghancurkan rencana guru. Jika aku tidak takut markas besar akan datang untuk menginterogasimu dan mengungkap rahasiamu, melibatkan orang di atasmu, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Meskipun aku tidak tahu wakil ketua aula mana yang berada di atasmu, karena kita berdua menyusup ke Heavenly Works, kita telah mengantisipasi hari ini. Selain itu, bahkan jika aku tertangkap, aku tidak mungkin membongkar atasanku. Tetua Gusu mencibir. Kita bahkan tidak punya waktu untuk membongkar diri kita sendiri. Jiwa kita mungkin sudah hancur. Wakil Ketua Aula. Qin Chen terkejut. Di Heavenly Works, pendirinya, pengrajin ilahi yang mulia surgawi, adalah ketua istana. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar dan otoritasnya tak terbatas. Namun, di bawahnya ada beberapa wakil ketua istana, seperti yang mulia surgawi bintang jatuh dari istana Dewa Bintang, yang semuanya adalah ahli tingkat yang mulia surgawi. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang tokoh setingkat wakil master istana di Heavenly Works telah membelot ke klan iblis. Tak heran jika pengrajin ilahi yang mulia surgawi begitu berhati-hati, bahkan menyembunyikan perekrutan putra suci dari beberapa orang. Ayo pergi. Dengan formasi yang hancur, Qin Chen memimpin Tetua Gusu dan dengan cepat meninggalkan formasi api penggabungan elemen bumi. Hahaha. Akhirnya lolos. Mata Tetua Gusu berbinar-binar karena kegembiraan. Tatapannya ganas saat dia menatap Gunung Woshen. Dia berkata dingin. Qin Chen, tunggu saja. Aku lolos hari ini. Tapi suatu hari nanti aku akan mencabik-cabikmu. Setelah mengatakan ini, Tetua Gusu berbalik ke Qin Chen yang bertopeng dan berkata, teman, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa hari ini. Tidak perlu formalitas. Tapi aku hanya bisa mengantarmu sampai sejauh ini, kata Qin Chen dengan tenang. Tiba-tiba memukul Tetua Gusu dengan tangannya. Tetua Gusu terkejut dan buru-buru mundur, berteriak, apa yang kau lakukan? Namun, dia terluka parah, dan kultivasinya ditekan. Bagaimana mungkin dia menghindari telapak tangan Qin Chen? Dia melihat telapak tangan Qin Chen menekan tubuhnya, dan kekuatan gelap yang pekat meresap, perlahan menyembuhkan luka Tetua Gusu. Dia akhirnya menghela napas lega. Sesaat kemudian, luka Tetua Gusu sedikit pulih. Klang, klang, klang. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar dari kamp kerja surgawi. Segera setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dengan cepat dari lokasi istana Gunung Vulkan. Tidak bagus. Kita telah ditemukan. Qin Chen berkata dengan suara berat. Aku harus kembali.
Kau segera pergi dari sini. Selamat tinggal. Tanpa Qin Chen perlu berbicara, sosok tetua Gusu berkelebat. Dan dia pergi dengan tidak sabar, menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Qin Chen, kau benar-benar membiarkannya pergi. Naga leluhur purba bertanya dengan terkejut. Mengira Qin Chen hanya ingin mendapatkan apa yang diinginkan pihak lain. Kau harus melempar kail panjang untuk menangkap ikan besar. Mata Qin Chen berkilat, dan dia menghilang dalam sekejap. Bab 4119 Kota Tianyuan. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, seluruh Kam Tiangong bergema dengan raungan yang memekakan telinga, mengejutkan semua orang dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Satu demi satu, para ahli terbang keluar, menatap Gunung Huoshen. Di ruang tersegel Istana Gunung Huoshen, Tetua Yehe dan tokoh-tokoh kuat lainnya muncul satu demi satu. Setelah melihat bahwa ruang tersegel telah ditembus, Tetua Yehe buru-buru menerobos ruang tersebut, hanya untuk menemukan bahwa Tetua Gusu, yang seharusnya dipenjara di sana, tidak terlihat dimanapun. Tidak baik, Tetua Gusu telah pergi. Tetua Yehe berkata dingin. Para tetua yang hadir semuanya sangat terkejut dan marah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tetua Gusu terluka parah, dan kultivasinya disegel. Dia tidak mungkin melarikan diri sendirian. Para petinggi Tiangong akan segera tiba. Tetapi Tetua Gusu tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dan marah? Apa yang akan dipikirkan para petinggi di markas besar tentang mereka ketika mereka tiba dan menemukan bahwa dia hilang? Satu demi satu tokoh kuat tiba. Semuanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak lama kemudian, Qin Chen juga muncul di sini. Setelah mengetahui bahwa Tetua Gusu hilang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Cari, dia pasti belum lama pergi. Kita harus menemukannya. Dipimpin oleh Tetua Yehe, kelompok itu mencari dengan panik, menyebabkan kekacauan. Sesaat kemudian, mereka tiba di lokasi tempat arai api penggabungan elemen bumi telah rusak. Apa? Melihat arai yang rusak, semua orang benar-benar terkejut. Ini adalah arai tingkat Tetua Agung Bumi. Bagaimana mungkin seseorang bisa merusaknya begitu diam-diam? Sialan! Temukan dia, Tetua Yehe meraung. Pada titik ini, menutup Kam tidak ada gunanya. Tetua Yehe memimpin banyak ahli untuk segera meninggalkan Kam untuk mencari. Tetapi sayangnya, beberapa jam berlalu tanpa menemukan jejak Tetua Gusu. Kembali di istana, wajah Tetua Yehe pucat pasi. Tetua Agung Bumi kata sejati. Anda adalah orang pertama yang mengeluarkan peringatan. Apa yang terjadi? Tanya Tetua Yehe dengan saksama. Melaporkan kepada Tetua Yehe. Saya merasa gelisah tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Jadi setelah menyelesaikan kultivasi saya datang ke sini khusus untuk berpatroli. Saya melihat sesosok mengintai di luar ruang tertutup dan segera berteriak kepada mereka. Tetapi orang itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Kata Yang Mulia Zenyan, apakah Anda yakin hanya ada satu orang? Tetua Yehe telah menemukan kunci masalahnya. Ya. Yang Mulia Zenyan mengangguk. Tetua Yehe mengerutkan kening. Ini aneh. Jika seseorang telah menyelamatkan Tetua Guksu, pasti ada dua orang, bukan satu. Meskipun Tetua Yehe bingung, Yang Mulia Zenyan telah menemukan siapa yang membantu Tetua Guksu melarikan diri. Jika bukan karena peringatan Yang Mulia Zenyan, semua orang masih akan berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, Yang Mulia Zenyan jelas bukan mata-mata. Jadi siapa dia? Selanjutnya, Tetua Yehe mulai menanyai mereka. Setelah Yang Mulia Zenyan, Tetua Tianxing adalah orang kedua yang tiba. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Kemudian, para tetua lainnya juga tiba satu demi satu. Di antara mereka, Qin Chen tiba paling akhir. Secara logika, Qin Chen adalah yang paling mencurigakan. Tetapi Qin Chen lah yang membongkar identitas Tetua Gusu sebagai mata-mata. Jadi mustahil baginya untuk menyelamatkan Tetua Gusu. Pada akhirnya, Tetua Yehe tidak mendapatkan apa-apa. Di luar Kam Heavenly Work, Tetua Gusu beberapa kali mengubah arah di kehampaan sampai dia jauh dari Kam Heavenly Work sebelum berhenti. Akhirnya lolos. Aku harus membalas dendam. Klan Iblis telah membuat kita memantau keberadaan Qin Chen. Sekarang, Qin Chen akhirnya kembali ke Heavenly Work. Selama aku memberitahu Klan Iblis berita ini, aku pasti akan bisa menghapus rasa maluku. Tetua Gusu menggertakkan giginya. Dia berkedip dan terbang menuju suatu tempat. Dia sekarang tanpa apapun. Bahkan tanpa cincin penyimpanan. Jadi dia tidak bisa mengirim pesan dan hanya bisa menyelinap ke sana. Kam Heavenly Work, Qin Chen kembali ke istana Yang Mulia kata sejati. Qin Chen, bagaimana kau tahu seseorang akan menyelamatkan Tetua Gusu?
Yang Mulia Zenyan menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Sebenarnya, perjalanannya ke tempat itu bukanlah seperti yang dia katakan kepada Tetua Yehe, untuk berpatroli setelah kultivasinya, melainkan pengaturan Qin Chen. Setelah semua yang terjadi, Yang Mulia Zenyan dan Tuan Suci Yao Guang sepenuhnya tunduk pada Qin Chen. Hehe, kau tidak perlu tahu itu sekarang. Setelah kau pergi ke sana, apakah Tetua Tianxing yang pertama tiba? Tanya Qin Chen. Benar, kata Yang Mulia Zenyan. Aku melihat sesosok. Dan begitu aku berteriak, orang itu menghilang. Saat aku mengejarnya, dia sudah pergi. Kemudian Tetua Tianxing muncul. Aku mengerti. Mata Qin Chen berkilat. Dia sudah tahu Tetua Tianxing tidak diragukan lagi adalah mata-mata. Beberapa hari ke depan, kelola kam kerja surgawi dengan baik. Aku perlu keluar sebentar. Kata Qin Chen. Tapi kam itu masih disegel. Jangan khawatir, akan dibuka besok, kata Qin Chen. Keesokan harinya, semua orang memeriksa kam Tiangong Works lagi dan menemukan bahwa Tetua Gusu benar-benar menghilang sepenuhnya. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mencabut pengunciannya. Karena Tetua Gusu telah melarikan diri, tidak perlu lagi melanjutkan blokade berita. Sekarang, Tetua Yehe dan yang lainnya hanya bisa dengan cemas menunggu kedatangan para petinggi Tiangong Works. Setelah kam dibuka, Qin Chen segera meninggalkan kam Tiangong Works. Di kehampaan yang tak berujung, Qin Chen mengeluarkan sebuah peta. Di peta ini terdapat beberapa rute. Rute-rute ini adalah rute yang digunakan Tiangong Works untuk mengangkut urat mineral dan senjata berharga setiap kali. Pada saat yang sama, Qin Chen menutup matanya. Dan samar-samar, miliaran mil di sebelah kirinya, aura gelap beresonansi dengannya. Ke arah sana, Qin Chen membuka matanya, melihat peta, dan memperlihatkan kilatan tajam. Jadi, ini seharusnya rutenya. Tatapan Qin Chen tertuju pada sebuah rute. Cahaya dingin berkedip di dalamnya. 1 hari kemudian, kota Tianyuan. Ini adalah kota aliansi manusia. Di medan perang berbagai ras, para ahli dari semua ras telah mendirikan kam-kam besar. Masing-masing dibangun oleh rasnya sendiri. Tidak termasuk para ahli dari ras lain. Untuk memfasilitasi perdagangan antar ras, kota-kota kuno juga telah dibangun di medan perang ini. Kota-kota ini dibagi menjadi kota aliansi manusia dan kota aliansi iblis. Sesuai namanya, kota aliansi manusia didirikan oleh aliansi manusia, berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi berbagai ras dalam aliansi tersebut. Sementara kota aliansi iblis didirikan oleh aliansi iblis. Kota Tianyuan adalah salah satu kota aliansi manusia tersebut. Setiap kali Tiangong mengangkut urat mineral dan senjata berharga, sebagian melewati kota Tianyuan sebelum dijual. Saat ini, di sebuah kedai di kota Tianyuan, sesosok berjubah sedang minum, memancarkan aura yang dingin. Mengangkat kepalanya, matanya yang seperti elang sangat dingin. Dilihat dari waktunya, para iblis seharusnya akan segera tiba. Kata sosok berjubah itu, tatapannya dingin tertuju pada jalan di luar. Jika Tetua Yehe dan yang lainnya ada di sini, mereka akan mengenali orang ini sebagai Tetua Gusu hanya dari tatapan matanya. Tepat saat itu, seorang anggota ras iblis berjalan ke lantai atas, melirik ke sekeliling restoran. Pandangannya tertuju pada Tetua Gusu, lalu mendekat dengan tenang. Bab 4120 Persekutuan Pedagang Lin Yuan. Senior. Anggota ras iblis itu mendekati Tetua Gusu dan duduk di hadapannya. Kau sudah datang. Tetua Gusu mendongak. Silakan tunjukkan jalannya. Baik, anggota ras iblis itu tidak menjawab dan memimpin Tetua Gusu menjauh dari restoran. Wus, setelah keduanya pergi, sesosok muncul diam-diam di luar restoran. Itu adalah seorang pemuda tampan, mengenakan jubah brokat, dengan aura gagah dan arogan. Seorang anggota ras iblis. Mungkinkah beberapa iblis bersekongkol dengan ras iblis? Pemuda tampan itu bergumam pada dirinya sendiri. Kilatan dingin di matanya. Qin Chen, kau sungguh luar biasa. Pada saat ini, naga leluhur primordial dari dunia kekacauan tiba-tiba berbicara. Kau benar-benar menggunakan kekuatan gelap itu untuk mengunci lokasi Tetua Gusu. Apakah kau mencoba menemukan sarang ras iblis di sini? Pemuda tampan ini tidak lain adalah Qin Chen, yang datang dari kam kerja surgawi. Qin Chen berpura-pura menyembuhkan Tetua Gusu dengan kekuatan gelapnya. Tetapi sebenarnya, dia meninggalkan aura khusus di dalam dirinya. Kekuatan gelap Qin Chen berasal dari keluarga kerajaan kegelapan. Begitu aura tertinggal, Qin Chen dapat sepenuhnya menguncinya, sehingga tidak ada jalan keluar. Qin Chen melepaskan Tetua Gusu untuk mencari tahu siapa kontaknya. Tetua Gusu saat ini terluka parah, telah kehilangan semua sumber dayanya, dan diam-diam diburu oleh Tiangong.
Dia tidak punya pilihan lain selain bertemu dengan kontaknya. Lebih jauh lagi, Tetua Gusu telah menginstruksikan Yang Mulia Feng Hui untuk menghubungi kontak tersebut di tempat pertemuan mereka yang biasa untuk berdagang mineral dan bertukar pesan. Meskipun Yang Mulia Feng Hui telah terbunuh, pesan tersebut telah dikirim, dan kontak tersebut pasti akan tiba. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghubungi kontak tersebut jika dia melewatkan kesempatan ini. Karena menurut aturan infiltrasi, dia tidak dapat dengan mudah menghubungi kontak tersebut. Dengan gerakan cepat, Qin Chen telah diam-diam mengikuti Tetua Gusu dan anggota klan iblis itu. Keduanya berjalan melewati kota Tianyuan, dengan Qin Chen mengikuti dari dekat. Seluruh kota Tianyuan sangat makmur, dipenuhi orang. Toko dan restoran ada di mana-mana, dan jalan-jalan yang lebar ramai dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari semua ras. Sebagian besar prajurit ini adalah Saint Lord, beberapa adalah Human Venerable, dan bahkan beberapa di antaranya adalah Earth Venerable yang samar-samar dapat dikenali. Memancarkan aura yang menakutkan, sungguh kota yang dipenuhi dengan individu-individu yang kuat. Qin Chen melirik sekeliling. Toko-toko dan restoran-restoran semuanya merupakan ruang-ruang misterius. Dari luar, mereka tampak biasa saja. Tetapi begitu masuk ke dalam, mereka adalah dunia yang megah. Masing-masing dijaga oleh sosok yang kuat. Seseorang tidak dapat memaksa masuk, atau mereka akan dibantai. Sebagai ibu kota-kota aliansi manusia, ini adalah inti perdagangan di antara berbagai ras, dan banyak kekuatan dalam aliansi manusia telah mendirikan pos terdepan di sini. Seluruh kota Tianyuan menyerupai sarang lebah raksasa, dengan restoran dan toko-tokonya. Seperti sarang lebah individual yang tertanam jauh di dalam kehampaan, berkembang menjadi dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, sangat mendalam dan tak terduga. Aura dari banyak tokoh penting terpancar dari dalam. Qin Chen menyembunyikan auranya, senyum tipis di wajahnya, sambil terus merasakan kehadiran Tetua Gusu. Ras iblis sebenarnya telah mengatur pertemuan dengan mereka di sini, menunjukkan bahwa mereka pasti memiliki basis di kota Tianyuan. Perjalanan ini mungkin akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dia juga ingin melihat dengan siapa Tetua Gusu bertemu. Jelas bahwa Tetua Gusu dan anggota ras iblis itu sangat berhati-hati. Tidak langsung memasuki wilayah manapun, melainkan berkeliling dengan cermat. Setelah beberapa lama, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Mereka memasuki sebuah bangunan megah dan menghilang. Ini kamar dagang Lin Yuan. Qin Chen melihat plakat itu. Jelas itu adalah kamar dagang. Dia tidak masuk dengan gegabah tetapi bertanya dengan hati-hati, dan segera menemukan bahwa kamar dagang ini adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Tianyuan. Sebuah kekuatan yang cukup besar dengan beberapa yang mulia bumi tingkat puncak yang bertanggung jawab. Pada dasarnya, banyak barang langka dari medan perang 10.000 ras dijual di sini, dan bisnis mereka tersebar luas. Oh, menggunakan kamar dagang sebagai kedok. Itu cukup cerdas. Aku hanya ingin tahu berapa banyak orang yang terlibat. Qin Chen mendongak dan melihat dua karakter kuno, Lin Yuan, di atas kamar dagang, memancarkan aura yang luas. Gerbang itu sendiri ditempa dari besi ilahi dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras, tebal dan kokoh. Qin Chen, terampil dan berani. Langsung masuk. Tamu yang terhormat. Apa yang ingin Anda beli? Ramuan obat, pil, senjata ilahi, mineral, atau bahkan pengawal dan penjaga. Bahkan tempat kultivasi. Kamar dagang Lin Yuan kami memiliki semuanya. Begitu dia masuk, 2 atau 3 sosok tingkat venerable yang berpakaian seperti pelayan mendekat. Masing-masing adalah venerable setengah langkah. Melihat Qin Chen, tubuh mereka bergetar, seolah merasakan bahwa auranya melampaui venerable biasa. Ekspresi mereka segera menjadi lebih hormat. Qin Chen saat ini menampilkan aura venerable bumi, tingkat kultivasi yang dapat mengintimidasi banyak orang. Tidak perlu sopan. Saya hanya di sini untuk melihat-lihat, kata Qin Chen dengan tenang. Dengan hati-hati merasakan, dia segera menemukan bahwa aura Tetua Gusu telah memasuki ruang hampa misterius jauh di dalam kamar dagang Lin Yuan. Ruang hampa ini sangat tersembunyi, bahkan sebagian menyembunyikan aura keluarga kerajaan kegelapan. Kekuatan biasa kemungkinan besar tidak akan mampu mendeteksinya sama sekali. Kamar dagang Lin Yuan ini benar-benar mengesankan. Apakah Anda memiliki ruang kultivasi tingkat tinggi yang terpencil di sini? Saya ingin mencari tempat untuk beristirahat, kata Qin Chen dengan santai. Ruang kultivasi tingkat tinggi. Beberapa pelayan meliriknya dan berkata, tentu saja. Kami ingin tahu seberapa tinggi tingkat yang Anda butuhkan. Tentu saja. Ruang kultivasi tingkat tertinggi di sini. Qin Chen mencibir. Senior.
Silakan ikuti saya. Kamar dagang Lin Yuan ini melakukan berbagai macam bisnis, termasuk ruang kultivasi. Tak lama kemudian, mereka membawa Qin Chen ke ruang misterius di bagian dalam. Di sini, gelombang aura yang mulia menyelimutinya, menyegarkan pikiran dan jiwanya. Pasti ada urat suci yang mulia di sini untuk memadatkan energi. Karena itulah aura yang mulia begitu kuat. Setelah memasuki tempat kultivasi ini, sosok Qin Chen berkedip, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan di kedalaman ruang tak berujung. Pada saat ini, di ruang tersembunyi di dalam kamar dagang Lin Yuan, sebuah ruang telah benar-benar diciptakan menggunakan kekuatan supernatural yang besar. Ruang ini sangat kokoh, terjalin dengan hukum alam semesta, dalam dan misterius. Tak diragukan lagi diciptakan oleh seorang ahli tingkat atas dan ditingkatkan dengan artefak spasial khusus. Di ruang misterius ini, beberapa sosok misterius yang mengenakan jubah hitam menghadap Tetua Gusu. Gusu menyapa kalian semua. Saat memasuki ruangan, Tetua Gusu membungkuk dengan hormat, tanpa menunjukkan sedikit pun sikap lalai atau tidak hormat. Bab 4121. Gusu yang terkejut. Gusu, kau, apa yang terjadi padamu? Wajah para pria berjubah hitam itu menjadi gelap saat melihatnya. Mata pemimpin mereka berkilat dingin. Gusu jelas terluka parah. Auranya lemah dan belum pulih. Tuan-tuan, identitas saya telah terungkap, kata Tetua Gusu langsung. Apa yang terjadi? Sosok-sosok berjubah itu tiba-tiba berdiri. Gusu adalah seorang tetua dari Heavenly Works, seorang ahli ekli venerable tingkat atas. Bahkan di antara para iblis, dia dianggap sebagai mata-mata tingkat atas yang menyusup ke Heavenly Works. Meskipun ada mata-mata dengan status lebih tinggi daripada Tetua Gusu, jumlahnya sedikit dan jarang. Mereka adalah penghubung para iblis di dalam Heavenly Works. Sebagai kekuatan manusia tingkat atas, tempat suci untuk pembuatan senjata, Heavenly Works memiliki posisi yang luar biasa. Terungkapnya identitas Gusu tentu saja membuat mereka khawatir. Boom! Sosok-sosok berjubah itu melihat sekeliling dengan panik. Takut Tetua Gusu akan menimbulkan masalah. Tuan-tuan, saya nyaris lolos. Ini cerita panjang. Tetua Gusu segera menceritakan apa yang terjadi di organisasi Heavenly Work. Setelah mendengar nama Qin Chen, mata orang-orang ini berbinar dengan cahaya ilahi. Kau bilang Qin Chen melihatmu. Para ahli iblis ini terkejut. Mereka bertanggung jawab untuk menghubungi mata-mata Heavenly Work. Tentu saja, tugas baru yang diberikan kepada mereka oleh leluhur iblis jurang beberapa tahun yang lalu, selain mendapatkan sumber daya tingkat atas dari Heavenly Work, juga mengharuskan mereka untuk mengawasi seorang pemuda bernama Qin Chen. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa leluhur iblis menyuruh mereka mengawasi seorang murid Heavenly Work, mereka tentu saja tidak berani mengabaikan perintah leluhur iblis. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur iblis, kata para ahli iblis dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, salah satu ahli iblis menatap Tetua Gusu. Apakah Anda yakin tidak ada yang mengikuti Anda? Gusu mengangguk dan berkata, jangan khawatir semuanya. Aku sudah sangat berhati-hati selama ini. Aku pasti tidak akan. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, ruang itu bergetar. Dan kekuatan dahsyat turun. Mengejutkan semua orang. Siapa? Tentu saja aku. Aura yang luas turun ke seluruh ruang. Dan dengan dentuman, sesosok muncul menembus penghalang ruang dan muncul di ruang ini. Mengeras menjadi tubuh Qin Chen. Aku tidak menyangka ada ruang tersembunyi seperti ini jauh di dalam kamar dagang Lin Yuan. Hehe. Tetua Gusu, lama tidak bertemu. Qin Chen tersenyum sambil menatap Gusu. Kau, Qin Chen. Tetua Gusu terkejut. Mungkinkah orang-orang dari Tiangong datang untuk membunuh kita? Semuanya. Jangan gugup. Ini hanya aku. Qin Chen tersenyum dan duduk di tengah ruang, memandang orang-orang di lapangan. Dia bisa merasakan bahwa yang terkuat dari iblis-iblis ini hanyalah seorang yang mulia surgawi setengah langkah. Selama tidak ada yang mulia surgawi, Qin Chen sama sekali tidak takut. Yang mulia surgawi setengah langkah biasa sama sekali tidak mengancamnya. Hanya kau sendiri. Aura menakutkan ahli iblis terkemuka itu langsung menyebar, menyelimuti seluruh kamar dagang Lin Yuan. Dia segera menyadari bahwa Qin Chen memang sendirian. Tidak ada ahli yang mulia surgawi lain yang hadir. Dia benar-benar tercengang. Qin Chen benar-benar berani menerobos sendirian. Kau benar-benar berhasil menemukan ruangku, kata ahli iblis terkemuka itu dingin. Dia merasakan ancaman yang luar biasa dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Qin Chen tersenyum tipis, melepaskan kekuatan ilahi asalnya. Sekumpulan aturan asal menjebak lawannya. Dengan dentuman yang menggelegar, ahli iblis itu terhuyung mundur 2 langkah.
Ekspresinya berubah. Apa? Wajah tetua Gusu berubah. Qin Chen ini benar-benar sekuat ini. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk menerobos sendirian? Kau Qin Chen, anak yang baik. Tak heran kau berani menerobos masuk. Kau memang cukup cakap. Namun, kau adalah buronan utama ras iblisku. Menangkapmu akan memberiku keuntungan dan imbalan yang tak terbatas. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Pemimpin iblis itu tiba-tiba tersentak. Tatapannya pada wajah Qin Chen mengeras. Matanya menajam. Seolah-olah dia telah menangkap mangsanya. Kekuatanmu memang luar biasa. Sayangnya, jika kau berada di luar, mungkin akan sulit untuk menangkapmu. Ini salahmu sendiri karena menerobos masuk ke wilayahku dan menjebaknya. Pemimpin iblis itu meraung. Dan ratapan mengerikan bergema dari kedalaman ruang angkasa. Cahaya susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti area ini. Bunuh, bunuh dia. Tetua Gusu tiba-tiba meraung. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Qin Chen lah yang telah mengungkapnya. Niat membunuhnya tak terbatas. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suaranya melemah. Mengeluarkan suara serak, seperti bebek yang dicekik. Qin Chen, yang seolah menghilang begitu saja, muncul di sampingnya, mencekik lehernya, dan mengangkatnya ke udara. Pakar tingkat atas Earth Venerable yang kuat ini meronta-ronta di udara. Dengan panik melepaskan berbagai kemampuan supranatural, tetapi tidak bisa melarikan diri. Tidak, tidak mungkin. Tetua Gusu ketakutan. Karena ia menemukan bahwa ia tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan gelap misterius telah menyegel kekuatannya. Bagaimana mungkin? Ia terkejut. Meskipun ia terluka parah, lukanya telah sedikit sembuh dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin ia ditangkap dengan begitu mudah? Kecepatan yang ditunjukkan Qin Chen sekarang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya di kamp kerja surgawi. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah kekuatan gelap di dalam dirinya telah menyegel kekuatannya. Mungkinkah? Mempertimbangkan kemunculan Qin Chen di sini, sebuah kemungkinan mengerikan muncul di benaknya. Kaulah yang menyelamatkanku. Tidak, bukankah itu? Hehe. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Tetua Gusu, kau cukup pintar, bukan? Benar, akulah tetua hukuman surgawi yang menyelamatkanmu. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mustahil. Lalu mengapa kau memiliki kekuatan gelap? Tetua Gusu berkata dengan terkejut dan marah. Kekuatan gelap. Beberapa ahli dari klan iblis menoleh dengan ngeri. Kau tidak perlu tahu itu. Bawa dia masuk untukku dulu. Kekuatan yang mulia melonjak dari tubuh Qin Chen, menyelimuti tetua Gusu, dan dia hendak membawanya ke dunia kekacauan. Hentikan. Asteris boom. Asteris pemimpin iblis itu meraung. Bagaimana mungkin dia hanya berdiri dan menyaksikan Qin Chen menundukkan tetua Gusu? Suaranya dipenuhi kekuatan liar dan tak terkendali saat dia menyerang langsung tubuh Qin Chen. Seberkas cahaya iblis yang tak tertandingi menembus tubuhnya. Kau pikir kau bisa? Qin Chen bahkan tidak menoleh. Lapisan sisik muncul di tubuhnya. Perisai sisik hitam yang diperolehnya dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi, memancarkan aura tanpa hukum. Asteris bang. Asteris serangan pemimpin iblis itu mengenai sisik hitam, menyebabkan sisik itu sedikit berkedut. Pola kuno pada sisik itu memancarkan cahaya ilahi yang kokoh, melindungi Qin Chen dari serangan. Bab 4122 Kenaikan menjadi tinju iblis. Kau bahkan tak bisa menghancurkan perisaiku. Tapi kau pikir kau bisa menghentikanku membunuh. Sungguh lelucon. Qin Chen mencibir. Dengan raungan, lubang hitam pekat muncul di dalam tubuhnya. Dan kekuatan melahap yang dahsyat menyapu tetua Gusu. Tetua Gusu meraung kaget dan marah. Mencoba melawan. Tetapi ia sama sekali tak berdaya untuk melawan kekuatan melahap yang mengerikan ini dan langsung ditelan dan menghilang. Sekarang giliranmu. Setelah melahap tetua Gusu, Qin Chen tidak berlama-lama. Sebaliknya, tubuhnya berkilat. Dan ia muncul tepat di sebelah salah satu pria berpakaian hitam. Mati. Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar. Mencari kematian. Iblis berpakaian hitam ini adalah seorang yang mulia bumi yang kuat. Ekspresinya berubah drastis. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan 10.000 sinar cahaya iblis, menyebabkan hukum iblis bergetar dan meledak, menghancurkan sebuah ruang. Namun, tangan besar Qin Chen terulur, berkilat dan berputar, dan bukit naga sejati kekacauan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghancurkan cahaya iblis menjadi debu. Hukum iblis runtuh dan hancur, tetapi ki naga sejati kekacauan tidak melemah dan meresap ke dalam tubuh ahli iblis itu. Asteris krak, krak, asteris ahli iblis itu menjerit tajam. Benar-benar remuk oleh cengkeraman Qin Chen, tidak dapat bergerak. Seorang ahli iblis bumi tingkat puncak,
di telapak tangan Qin Chen, seperti anak ayam. Benar-benar tak berdaya. Pemandangan itu membuat para penonton tercengang. Hampir gila. Monster macam apa ini? Asal iblis. Meledak. Ahli iblis itu meraung ketakutan. Asal iblisnya melonjak liar di dalam dirinya. Berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Qin Chen. Bahkan menghancurkan tubuhnya sendiri untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memberinya kesempatan? Energi naga sejati kekacauan di dalam tubuhnya meledak. Langsung menyelimutinya. Lalu tanpa ampun menekan asalnya. Segera setelah itu, Qin Chen meraih. Dan sebuah lubang hitam besar muncul di dalam tubuhnya. Menyedot ahli iblis itu ke dalam dan menghilang. Dalam sekejap mata, Qin Chen telah menangkap dua ahli yang kuat. Para iblis berpakaian hitam lainnya yang hadir mundur dengan tergesa-gesa. Terstunet oleh kekejaman Qin Chen. Beberapa bahkan merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Dorongan untuk melarikan diri melonjak di kehampaan. Namun, sebuah penghalang muncul di udara. Mencegah mereka menerobos kehampaan untuk melarikan diri. Penghalang-penghalang ini, yang diresapi aura kekacauan, terbentuk dari asal mula kekacauan itu sendiri. Dengan campur tangan Qin Chen, bahkan yang mulia bumi pun tidak bisa melarikan diri. Mereka akan terjebak seperti kura-kura dalam toples. Sialan, melihat ini, pemimpin iblis itu meraung, melompat dan merangkai segel tangan yang rumit. Sebuah kekuatan yang mengguncang langit dan bumi sedang bergejolak di tangannya. Aku akan menunjukkan kepadamu teknik tertinggi klan iblis berbuluku. Tinju iblis kenaikan berbulu. Boom! Arus iblis yang mengamuk tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Secara bersamaan membentuk bentuk-bentuk bangau iblis, naga iblis, dan ular iblis. Naga meraung ke langit. Bangau berteriak. Semuanya siap untuk naik ke alam iblis dan berubah menjadi iblis. Bunuh mereka semua. Musnahkan semua iblis. Dia melepaskan pukulan. Dan energi iblis yang tak terbatas turun dengan tekanan yang sangat besar. Dia menyatu dengan langit dan bumi. Dan aturan alam iblis beroperasi di atas kepalanya, membentuk kepalan tangan besi yang memegang kekuatan hukuman dan penghakiman. Para ahli iblis yang tersisa meraung dan mengaktifkan formasi besar. Dengan raungan yang menggelegar, kekuatan iblis menyelimuti area tersebut. Dan para pemimpin iblis, yang telah bergabung, menyerang bersama. Bunuh, ini adalah teknik pamungkas tak tertandingi dari Yang Mulia Iblis Bulu Bumi. Cukup untuk menembus keabadian dan menghancurkan masa depan. Kekuatan iblisnya turun ke dunia. Tak tertandingi. Gabungkan kekuatan untuk membunuhnya. Dia telah menerobos ke ruang tersembunyi ras iblis kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos hidup-hidup. Iblis bulu bumi yang mulia adalah yang mulia surgawi setengah langkah. Tak terkalahkan di dunia. Jika kita bergabung, bocah manusia biasa ini tidak akan lolos dari kematian. Orang ini adalah buronan yang dicari oleh leluhur iblis jurang. Menangkapnya pasti akan membawa perubahan dramatis pada status ras kita di dalam ras iblis. Bunuh monster ini dan selamatkan iblis perkasa bumi yang mulia dan tetua Gusu dari sekte kerja surgawi. Mereka harus disegel di ruang misterius. Para ahli iblis yang tersisa meraung, mengaktifkan formasi besar mereka dan menggabungkan kekuatan mereka sendiri untuk membombardir musuh. Tinju kenaikan ke tingkat iblis. Aku akan mengirimmu ke tingkat iblis. Kekuatan kekacauan. Ki naga sejati. Sungai pedang tertinggi. Menghadapi kekuatan yang mulia surgawi setengah langkah pemimpin iblis, Qin Chen tetap tak terpengaruh. Tiba-tiba, tubuhnya berkilat, dan sisik naga muncul di tubuhnya. Seolah-olah seekor naga sejati telah turun ke bumi. Ki kekacauan meresap ke udara, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, berubah menjadi sungai kekuatan pedang yang luas. Dia melangkah menuju Yang Mulia Iblis Berbulu Bumi, seperti seorang penguasa yang memerintah dunia. Betapa menakutkannya kekuatan naga sejati. Tanda tanya. Saat ini, tak seorang pun dapat menggambarkan kehancuran yang disebabkan oleh serangan Qin Chen. Hosh! Sungai pedang tertinggi menyapu masuk. Tinju kenaikan menuju keiblisan pemimpin iblis itu meledak sedikit demi sedikit. Energi iblis itu terpental kembali. Berubah menjadi kumpulan aturan. Jubah di tubuhnya langsung menjadi abu. Energi iblis itu tersapu ke dalam sungai energi pedang. Bahkan sebelum kekuatan Qin Chen menyentuh tubuhnya, auranya menguapkan jubah tingkat yang mulia manusia miliknya, memperlihatkan tubuh iblisnya yang besar yang ditutupi bulu iblis hitam. Ki pedang naga sejati, siapa sebenarnya kau? Yang Mulia Iblis Berbulu Bumi yang tak tertandingi akhirnya menunjukkan rasa takut. Tubuhnya mulai meledak saat energi iblis itu mundur. Bahkan pola pada bulu iblisnya hancur. Darah iblis menyembur dari mata, hidung, dan mulutnya, sosok yang benar-benar tak dapat dikenali. Bulu-bulu iblisnya terbakar abis.
meninggalkannya dengan tubuh botak. Benar-benar tanpa aura penguasa iblis tertinggi dan jahatnya yang dulu. Sungai Pedang Naga Sejati. Sungai pedang tertinggi Qin Chen akhirnya turun padanya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dan dia tidak memiliki kartu truf untuk menahan kekuatan Sungai Pedang Naga Sejati. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Berlumuran darah. Bang, dia hampir tercabik-cabik. Hanya satu serangan, Qin Chen melepaskan Sungai Pedang Naga Sejati. Seketika menebas Yang Mulia Iblis Bulu Bumi yang sombong. Seorang Yang Mulia Surgawi setengah langkah yang baru saja bertemu dengan Tetua Gusu. Menjadi gumpalan berdarah dan hancur. Di ambang kehancuran. Bahkan seorang Yang Mulia Surgawi sejati pun mungkin harus waspada terhadap Sungai Pedang Naga Sejati. Tak seorang pun bisa membayangkan betapa mengerikannya pemandangan di hadapan mereka. Para iblis berpakaian hitam yang tersisa semuanya tercengang. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tahu betul teror Yang Mulia Iblis Bulu Bumi. Seorang Yang Mulia Surgawi setengah langkah. Seorang Yang Mulia Surgawi yang jarang muncul di dunia. Mewakili puncak kekuatan tempur. Dan dia mungkin segera menjadi Yang Mulia Surgawi sejati. Seperti yang dikisahkan dalam legenda. Klan Iblis Berbulu adalah ras yang kuat di antara para iblis. Dengan fondasi yang mendalam. Tinju Iblis Kenaikan Berbulu mereka adalah seni bela diri yang tak tertandingi. Dikuasai oleh seorang Yang Mulia Surgawi kuno dari klan Iblis Berbulu. Ia memiliki reputasi yang hebat. Dan ketika dilepaskan, seolah-olah seorang jenius iblis naik ke alam iblis. Menggunakan kekuatan iblis tertinggi. Semua hal harus tunduk pada kekuatan iblis itu dan tidak berani bergerak. Bab 4123 Berlututlah. Namun, teknik pamungkas ini seperti permainan anak-anak di hadapan Qin Chen. Langsung hancur tanpa riak sedikit pun. Para ahli iblis yang tersisa awalnya terdiam karena terkejut. Lalu berteriak histeris. Benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Memang, menghadapi seseorang yang dapat melenyapkan seorang ahli iblis bulu tingkat bumi dan seorang ahli iblis setengah langkah tingkat langit dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin para ahli tingkat bumi ini tidak terkejut dan ngeri? Tetua Gusu, yang dipenjara oleh Qin Chen di dunia kekacauan, juga dapat melihat pemandangan ini dari luar. Matanya berkaca-kaca, guncangan susulan yang mengerikan tidak sampai kepadanya. Tetapi dia sangat merasakan kengerian serangan itu. Bagaimana mungkin? Dia meraung dalam hati. Kekuatan Qin Chen saat ini jauh lebih menakutkan daripada ketika dia berada di kamp kerja surgawi. Bagaimana mungkin dia begitu luar biasa kuat? Qin Chen, seni bela diri macam apa ini? Kekuatan naga. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan naga? Aku tidak bisa menerima ini. Sama sekali tidak bisa menerima ini. Generasi daging dan darah. Pil iblis tingkat tertinggi. Tubuh bersatu kembali. Suara Dewa Iblis Bulu Bumi, yang hampir hancur berkeping-keping, meraung dan bergema penuh kebencian. Pada saat yang sama, sebuah pil hitam muncul di tubuhnya. Pil ini menyerupai Dewa Iblis dan memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan seperti Dewa Iblis. Itu sebenarnya adalah pil iblis tingkat yang mulia. Pil iblis generasi daging dan darah. Qin Chen langsung mengenali efek pil ini. Legenda mengatakan bahwa ini adalah pil mengerikan yang terbentuk dari bunga iblis darah. Obat spiritual tingkat yang mulia teratas dari ras iblis. Pil ini mengandung kekuatan iblis tertinggi dan dapat merangsang energi darah primordial di dalam tubuh para ahli ras iblis. Meregenerasi daging dan darah serta menyatukan kembali kemauan mereka. Kau pikir kau bisa menempa kembali tubuh fisikmu dan kembali ke kondisi puncakmu dengan mengonsumsi pil iblis? Mustahil. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Pil iblis tingkat tertinggi ini juga berguna bagiku. Kau mempersiapkannya untuk maju ke alam yang mulia surgawi, bukan? Tanda tanya. Berikan padaku. Pasir roh iblis. Pil iblis generasi daging ini sangat ampuh. Mampu mengaktifkan potensi daging dan darah serta merangsang sumbernya. Pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka tetapi juga dapat digunakan selama terobosan. Membuat tubuh fisik seorang yang mulia surgawi setengah langkah menjadi lebih tangguh dan meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan ke alam yang mulia surgawi. Jelas. Ini disiapkan oleh pihak lain untuk menerobos ke alam yang mulia surgawi. Setiap pil sangat berharga. Hamparan pasir roh iblis yang luas menyapu. Seketika menyelimuti yang mulia bumi iblis bulu. Pasir roh iblis berubah menjadi sungai energi iblis yang panjang. Seketika memenjarakan yang mulia bumi iblis bulu dan memaksa pil iblis generasi daging keluar dari tangannya. Qin Chen bergerak. Dan pil iblis itu memancarkan energi obat yang kuat. Mencapai tangannya. Dengan jentikan tangan kanannya. Pil iblis itu memasuki dunia kekacauan. Apa? Pasir roh iblis. Kau.
Inti iblis generasi daging dan darahnya direbut dalam sekejap. Yang mulia iblis berbulu bumi dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Benar-benar murka. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan tak percaya bahwa Qin Chen benar-benar dapat menggunakan pasir roh iblis. Aku ingat sekarang, klan naga sejati, Long Chen. Mungkinkah kau Long Chen itu? Petik 2. Yang mulia iblis berbulu bumi gemetar. Tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Karena pasir roh iblis sangat berharga. Dan merupakan harta inti klan iblis. Belum pernah terdengar ada manusia yang mampu mengaktifkannya. Namun, baru-baru ini, beredar rumor bahwa seorang ahli klan naga sejati bernama Long Chen, yang telah memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, telah merebut pasir roh iblis dari yang mulia jiwa jurang klan iblis jurang bumi, dan bahkan mampu mengaktifkannya. Dan Long Chen ini tak lain adalah ahli terkemuka yang baru-baru ini menimbulkan sensasi di medan perang seribu ras, bahkan membunuh dewa langit api cair. Melihat Qin Chen melepaskan pasir iblis, menyaksikan sisik naga muncul di tubuhnya, dan kekuatan luar biasa dari seekor naga sejati, dewa bumi iblis bulu dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Monster macam apa yang telah ia provokasi? Ah, aku akan bertarung. Dia meraung. Matanya merah padam. Dan gelombang energi primal yang membara terpancar dari tubuhnya. Aura yang mengamuk dan berbahaya. Asteris boom. Asteris dalam sekejap. Dia terlahir kembali. Tubuhnya yang berlumuran darah. Terbunuh dalam satu serangan. Menyatu menjadi Raja Iblis yang tak tertandingi. Mengenakan jubah Dewa Iblis. Memancarkan keagungan yang tak tertandingi dan memandang ke langit. Iblis bulu naik ke surga. 10.000 iblis memberi hormat. Alam iblis bergetar. Dewa dan iblis tunduk. Dewa bumi iblis bulu. Sekarang seorang raja iblis yang tak tertandingi. Melepaskan pukulan lain. Berguling maju. Di sekelilingnya, hantu-hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Benar-benar memberi hormat kepadanya. Bersamaan dengan itu, para dewa dan iblis di sampingnya menundukkan kepala mereka yang mulia. Dengan pukulan ini, ruang bergetar. Dan susunan iblis yang menyelimuti seluruh ruang diaktifkan. Berubah menjadi kekuatan inti yang tampaknya mampu menembus alam semesta. Meluncur ke arah Qin Chen. Bersamaan dengan itu, sosok yang mulia iblis bulu bumi menjadi kabur. Sambil melepaskan pukulan kekuatan hidupnya. Dia berbalik dan melarikan diri. Berniat untuk kabur. Dia curiga Qin Chen adalah sosok yang tidak mampu dia provokasi. Qin Chen tetap tak bergerak. Tubuhnya tertutup lapisan baju besi hitam pekat. Dan melangkah maju, masih mencoba bertarung sampai mati. Kau mungkin sudah menebak identitasku. Apakah kau pikir aku akan melawanmu sampai mati? Memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Berlututlah dan tunduk sepenuhnya padaku. Jika tidak, aku akan memusnahkanmu. Jiwa dan raga. Sehingga kau bahkan tidak akan bisa menjadi hantu. Saat dia berbicara, Qin Chen mengaktifkan ki pedang naga sejati miliknya. Dengan desisan. Aliran ki pedang kacau tak berujung berubah menjadi pedang kolosal yang menjulang ke langit, menebas pukulan yang mulia iblis bulu bumi. Boom! Qin Chen, penuh percaya diri, memancarkan aura kekuatan dan dinamisme. Sebuah alam semesta seolah muncul dari dalam dirinya, dan dia turun ke bumi seperti dewa dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aura kacaunya melonjak, memiliki kehadiran yang menakutkan yang pantas untuk makhluk tertinggi. Asteris krak, 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 krak. Asteris serangan pamungkas yang dilepaskan oleh Yang Mulia Iblis Bulu Bumi langsung terbelah oleh ki pedang naga sejati. Dia terikat dalam kehampaan ini, tidak dapat bergerak, dan perlahan berlutut. Namun, dia masih menolak untuk berlutut, bertarung sampai mati. Masih tidak berlutut, Qin Chen melangkah maju, senyum dingin di wajahnya, menampilkan aura penindasan. Gerakannya kuat dan mengesankan. Entitas spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkelebat di sekitarnya. Dia menyapu tangannya di tanah, mengubahnya menjadi energi kacau tak terlihat yang menekan Yang Mulia Iblis Bulu Bumi. Asteris bang, asteris Yang Mulia Iblis Bulu Bumi segera berlutut, bumi bergetar. Seorang Yang Mulia Surgawi setengah langkah mengikutinya, berlutut di hadapan Qin Chen, sangat terhina. Matanya dipenuhi kebencian, tertuju pada Qin Chen, dipenuhi dengan dendam yang tak terbatas. Qin Chen mencengkeram tubuh Yang Mulia Iblis Bulu Bumi dengan satu cengkeraman. Ki pedang naga sejati yang bergulir menyebabkan Yang Mulia Iblis Bulu Bumi menjerit kesakitan. Qin Chen, jika kau membunuhku, klan iblis akan membalas. Leluhur iblis akan datang sendiri untuk membunuhmu. Bahkan karya surgawi pun tidak dapat melindungimu. Teriak Yang Mulia Iblis Bulu Bumi. Leluhur iblis jurang. Seolah-olah dia bahkan belum bergerak. Namun,
Aku belum akan membunuhmu. Kau masih berguna. Qin Chen mencengkeram lagi. Dan lubang hitam pekat segera muncul di dalam tubuhnya. Menelan Yang Mulia Iblis Bulu Bumi sepenuhnya dan membawanya ke dunia kekacauan. Bab 4124 Segel Jiwa. Dahulu, Iblis Bulu Yang Mulia Bumi yang tak terkalahkan. Seorang ahli kekuatan setengah langkah Yang Mulia Surgawi. Kini menjadi lumpuh. Qin Chen menyegelnya sekarang. Berniat untuk mendapatkan semua informasi yang diinginkannya nanti. Sekarang Qian Sui dan yang lainnya bekerja di Heavenly Works. Qin Chen harus mempertimbangkan keselamatan mereka. Terlalu banyak mata-mata di dalam Heavenly Works, bagaimana dia bisa merasa tenang tanpa kehadirannya? Terlebih lagi, ini juga merupakan hadiah besar yang telah disiapkan Qin Chen untuk ahli ilahi yang mulia surgawi dari Heavenly Works. Setelah aku membersihkan semuanya di sini, aku akan menginterogasi iblis bulu yang mulia bumi ini secara menyeluruh. Dia seharusnya pemimpin kelompok kontak ini dan seharusnya mengetahui beberapa rahasia tentang Heavenly Works. Setelah menyegel iblis bulu yang mulia bumi, Qin Chen tiba-tiba berbalik menghadap para ahli kekuatan iblis yang gemetar dan tersenyum tipis. Tuan-tuan, maukah kalian menyerahkan diri? Atau akankah aku yang melakukannya? Tentu saja. Jika aku yang melakukannya, aku akan melahap kalian semua seperti iblis bulu yang mulia bumi. Membuat kalian menderita kesakitan tanpa henti sebelum memaksa kalian untuk menyerah. Petik 2. Kau, siapa sebenarnya kau? Iblis. Kau adalah iblis. Para ahli iblis bumi, dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Gemetar ketakutan. Hahaha. Iblis. Aku senang disebut iblis oleh ras iblis kalian. Tatapan Qin Chen dingin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Mengenai identitasku. Bukankah kalian sudah menebaknya? Benar. Aku Long Chen dari klan naga sejati. Mendengar Qin Chen mengungkapkan identitasnya, para ahli iblis bumi ketakutan. Iblis. Benar-benar iblis ini. Ini adalah iblis mengerikan yang bahkan bisa melahap ahli langit api lava. Hal semacam ini telah menyebar di seluruh medan perang 10.000 ras. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Salah satu ahli iblis tampak ketakutan dan meraung. Ayo kita keluar. Bang, kata-katanya belum selesai ketika dia tiba-tiba dipukul begitu keras hingga tulangnya hancur. Dan dia jatuh ke tanah seperti boneka kain. Dagingnya menggeliat. Bahkan esensi ahli buminya hampir hancur. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Qin Chen bergerak. Melapak dia, dengan lambaian tangannya. Qin Chen melahap iblis Earth Venerable ini. Penampilannya yang ganas mencekik. Melihat pemandangan ini, Tetua Gusu dan yang lainnya di dunia kekacauan tak kuasa menahan gemetar. Hampir kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Fakta bahwa Qin Chen dapat menakutkan seorang ahli Earth Venerable tingkat atas seperti ini menunjukkan betapa brutalnya guncangan yang telah ia timbulkan. Asteris seorang iblis Earth Venerable berlutut. Tetua Gusu mengenalinya. Namanya Xie Yuan Earth Venerable. Anggota kuat klan iblis dan juga wakil komandan di sini. Seorang ahli Earth Venerable tingkat puncak. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut. Ampunilah aku. Leluhur Qin Chen, ampunilah aku. Aku telah susah payah berkultivasi hingga menjadi Earth Venerable. Itu tidak mudah. Tolong ampunilah aku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidup. Menandatangani kontrak abadi. Dia memohon dengan putus asa. Iblis Earth Venerable, apa yang kau lakukan? Para ahli klan iblis lainnya meraung marah. Hahaha. Lumayan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan dengan kontrak ini. Namun, karena kau sudah menyerah, aku tidak akan membunuhmu. Masuklah ke duniaku dulu. Qin Chen mendongak, dan kekuatan melahap lubang hitam yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa bumi iblis ini tidak berani melawan dan langsung ditelan serta disegel oleh Qin Chen. Haha, penguasa bumi iblis ini telah tunduk padaku. Bagaimana denganmu? Qin Chen berbalik dan dengan santai berbicara kepada 4 penguasa bumi iblis yang tersisa. Kau ingin kami menjadi budakmu? Kami tidak mau. Kami akan melawanmu sampai mati. Hancurkan diri. Seketika, salah satu ahli penguasa bumi iblis meraung. Seluruh tubuhnya membengkak. Dan dia benar-benar menghancurkan diri. Menyerbu ke arah Qin Chen. Ingin menghancurkan diri. Tidak semudah itu. Aku bisa membuatmu mati atau hidup. Qin Chen mengulurkan satu tangan. Telapak tangannya yang mengerikan terus membesar. Dengan setiap tarikan napas, kekuatan asal kekacauan mengikatnya dengan erat. Benar-benar menekan penghancuran diri lawan dan menahannya dengan kuat di telapak tangannya. Ah, aku bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan matiku sendiri. Raja Iblis hampir gila. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Qin Chen melambaikan tangannya lagi.
dan ketiga iblis yang tersisa semuanya di penjara. Berteriak saat Qin Chen langsung menarik mereka ke dunia kekacauan. Akhirnya terselesaikan. Untungnya, tidak ada orang lain yang menyadari. Qin Chen melirik ruang tersembunyi yang kosong. Kekuatan spiritualnya menyebar, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kamar dagang Lin Yuan yang menyadari apa yang terjadi di sini. Sejak awal pertempuran, Qin Chen telah menggunakan asal kekacauannya untuk menyegel ruang ini, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Detik berikutnya, sosok Qin Chen berkedip dan menghilang. Di dunia kekacauan, Qin Chen muncul kembali dalam sekejap. Di mana tempat ini? Begitu Qin Chen muncul, Tetua Gusu, Raja Iblis Bulu, dan yang lainnya muncul di hadapannya. Semuanya ketakutan. Karena mereka merasa telah kehilangan hubungan mereka dengan Dao Surgawi alam semesta. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Kau tak perlu tahu di mana tempat ini. Kau hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang, jika aku ingin kau hidup, kau akan hidup. Jika aku ingin kau mati, kau akan mati. Kata Qin Chen dingin. Jangan berani-berani berpikir begitu. Yumo Dizun meraung. Tetapi sebelum raungannya selesai, ia dihempaskan ke tanah oleh kekuatan yang dahsyat. Wus, api yang mengerikan muncul di tubuhnya, seketika membakar dagingnya. Ah, Yumo Dizun menjerit nyaring. Jiwanya tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ia sedang dicabik-cabik oleh 1000 pisau. Rasa sakit ini membuatnya gila. Qin Chen melangkah maju dan berdiri di depannya. Berkata dingin, ingat, alasan kau masih hidup adalah karena aku masih ingin kau hidup. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal telah mati. Para Raja Iblis lainnya ketakutan, dan Tetua Gusu gemetar ketakutan. Qin Chen, dasar bocah, apa gunanya membawamu kembali? Dan kau bahkan memanggil leluhur tua ini. Apa kau ingin leluhur tua ini berpesta? Tepat saat itu, suara gemuruh yang keras dan bersemangat terdengar. Boom! Leluhur suci sungai darah dan naga leluhur primordial muncul secara bersamaan. Turun. Aura primordial asal mula alam semesta itu membuat Tetua Gusu dan yang lainnya ketakutan. Monster macam apa itu? Seekor naga sejati yang menutupi langit muncul. Di sampingnya berdiri bayangan merah darah yang menjulang tinggi. Megah dan mengesankan. Auranya menakutkan. Jauh melampaui makhluk kuat manapun yang pernah mereka lihat. Aku masih membutuhkan orang-orang ini. Alasan aku memanggilmu adalah karena aku merasakan segel mengerikan di dalam tubuh mereka. Dan aku ingin menggunakan tanganmu untuk memecahkan segel itu. Sebuah segel. Naga leluhur purba mengamati dengan saksama. Memang benar. Jauh di dalam jiwa mereka terdapat aura yang menakutkan. Tidak heran kau tidak langsung memperbudak mereka. Jika kau mengganggu aura menakutkan ini, orang-orang ini mungkin akan musnah. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak langsung memperbudak mereka.